Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jusmital dengan NIM D1A1211077 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Sebelum masuk pada materi, tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Yang pertama, kita masuk pada makna konstitusi. Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum, tata negara, dan hukum tata negara positif. Pertama, dikenal sebagai sumber hukum. Dalam arti formal, konstitusi atau undang-undang merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Kedua, sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia, Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Ketiga, konstitusi atau undang-undang menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan hukum tata negara di berbagai negara. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Beberapa definisi konstitusi dari para ahli dalam arti yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Herman Heller, mengartikan konstitusi sebagai politik sosiologis. Konstitusi ini mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan salah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. Ada pula menurut K.C. Were mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lanjut, Profesor Prayudi Atmosudirjo merumuskan konstitusi sebagai berikut.
Yang pertama, konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa. Lanjut pada konstitusi secara etimologis. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis atau constituer yang berarti membentuk. Konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Yang kedua, istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, atau dari bahasa Belanda constituted. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar, yaitu grondwet. Artinya wet undang-undang dan grond berarti tanah atau dasar. Kemudian dalam bahasan Yunani, konstitusi merupakan gabungan dari kata koumai yang berarti bersama-sama dan statur yang berarti berdiri, sehingga artinya adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang diterapkan. Kemudian konstitusi secara terminologis. Yang pertama, menurut Lord James Bridges, konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak. Yang kedua ada menurut C.V. Strong. Konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah dan hubungan antar keduanya. Pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asas manusia. Lanjut, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan negara. Menurut Procopio 1970. Kemudian, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara menurut Lubis 1976. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara menurut Marchford MD 2001. Nah, ini merupakan tujuan adanya konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa
sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Kemudian masa konstitusi RIS 1994 berlaku pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Lama. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Baru berlaku 1966 sampai dengan 1998. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang konstitusi dan tantangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you for watching.